Gini ya Mas Helmi dan anak-anak semua, ini kan saya ditanya, saya mengibaratkan dijaluki ngombe, dimintain segelas minum apa kopi apa teh. Nah saya harus memulai dengan menyuguhi teh, itu ada persyaratan pada gelasnya dan ada persyaratan pada minumannya. Kan gelasnya kalau kotor kan tidak mungkin saya tuangkan minumannya. Gelasnya kalau pecah kan tidak mungkin. Kalau tidak utuh kan tidak mungkin. Jadi gelas harus utuh, kosong dan bersih kan gitu. Minumannya juga gitu. Minumannya kan harus jelas kopi apa teh dan tidak pernah kita menyuguhi minuman seperapat apa separuh kan pasti kita penuhi gelas itu. Nah jadi saya juga punya kewajiban untuk menuangkan minuman yang jelas sepenuh-penuhnya, jadi dengan segala macam pertimbangan selengkap-lengkapnya. Jadi kalau soal NU cabang Nasrani atau NU cabang Katolik, NU cabang Protestan, NU cabang Hindu, Buddha dan seterusnya, itu kan itu semuanya 30 tahun yang lalu sudah ada. Jadi kita sekarang aja kagetan gitu, sudah dari dulu ada. Nah itu nanti harus kita jelaskan framingnya, layernya, kalau cara komputer layernya, framingnya dan konteksnya. Terus juga ruang dan waktunya, kan satu kalimat bisa diucapkan di gardu tapi tidak bisa diucapkan di mimbar Jumat misalnya. Itu juga harus kita bedakan. Jadi orang ngobrol di pasar jangan dimonitor terus diaku sebagai obrolan di tempat pengajian, kan beda. Jadi hidup tuh begitu luasnya, begitu banyak mosaik-mosaik sehingga kita harus memperhatikan ruang waktu dan konteks dari sesuatu ungkapan. Nah kalau soal misalnya sekarang NU cabang Nasrani, berarti NU induknya salah satu cabangnya itu Nasrani, apa Katolik, apa Hindu, Buddha selesai. Itu kan saya pernah bikin buku Indonesia bagian dari desa saya, jadi desa saya itu induknya, Indonesia bagiannya. Kalau itu difahami secara geografis ya keliru, kan desa saya adalah bagian dari Indonesia. Nah kalau Anda memahami secara substansi dan nilai, desa saya itu punya originalitas, punya otentisitas, punya nilai-nilai yang khas desa saya. Tapi Indonesia masuk melalui TV, melalui koran, melalui birokrasi dan seterusnya menjadi unsur dari desa saya. Jadi Indonesia bagian dari desa saya kan. Itu kan pemahamannya begitu itu. Itu sama dengan mikrokosmos, makrokosmos. Kalau fisik material kita manusia ini mikrokosmos, tapi alam semesta yang sangat luas ini makrokosmos. Tapi kalau kita ngomong nilai atau zat misalnya, semua yang ada di alam semesta ada pada diri manusia. Bahkan ada kebinatangan, ada benda, ada tumbuhan itu ada dalam diri manusia. Kalau pemahamannya melalui substansi seperti itu berarti manusia itu makrokosmos. Alam semesta ini mikrokosmos yang menjadi bagian dari zat-zat yang lengkap yang ada pada diri manusia. Dan NU cabang Nasrani dan seterusnya itu kan pasti itu urusan keakraban dan humor kan gitu. Jadi itu tidak bisa Anda pahami dengan, saya tidak mengatakan benar atau salah ya, itu soal empan papan kalau bahasa Jawa. Empan papan itu ngomong kepada bapak beda dengan ngomong kepada tetangga, ngomong kepada guru ngomong kepada murid beda dengan guru ngomong dengan istrinya, dan itu ada ribuan mosaik kemungkinan ya bahwa segala sesuatu itu harus mengerti batas-batasnya, layernya atau ruang dan waktunya tadi. Jadi misalnya, kan tidak ada di dalam struktur institusi kok ada Islam terus di bawahnya ada Nasrani. Itu kan dagelan Madura biasa. Orang Madura ketika G30S dulu ada rombongan, itu kan jam malam, tidak boleh orang keluar setelah jam 10 malam sampai pagi. Tapi ada rombongan dari kampung jalan di kota terus tentara sama polisi marah, siapa kamu nggak boleh keluar malam? Siapa kamu? Terus rombongannya jawab, Ansor Pak. Apa itu Ansor? Ansor itu setengkak di bawah Kodim, setengkak di atas Hansip. Itu kan harus Anda tanggapi sebagai keakraban dan kemesraan budaya. Jadi kan tidak mungkin dong ada Kodim terus bawahnya Ansor terus bawahnya Hansip, kan tidak mungkin. Itu sama dengan orang Madura bertengkar sama seorang pembeli di pasar. Kemudian karena urusan jual belinya agak tersinggung, kemudian si penjual Madura ini marah, tapi diperingatkan sama temannya sesama penjual, kamu Pak itu karena dia itu KKO.
yang satunya itu Kopassus malahan. Terus si yang bertengkar ini menjawab, loh saya tidak takut, meskipun KKO saya tidak takut, meskipun Kopassus saya tidak takut, asal bukan TNI. Nah itu kan, ini kan dagelan ini kan tidak mungkin terjadi benar-benar. Ini kan humor, ini kan keakraban, ini kan bagaimana kita menikmati orang Madura, cara berpikirnya dan budayanya dan seterusnya. Tapi itu kan, jadi jangan menanggapi itu secara akademis, secara faktual, ilmiah dan seterusnya, karena itu soal keakraban. Saya tidak mengatakan bahwa yang tadi Mas Helmi ceritakan itu adalah sesuatu yang benar atau salah. Tapi pokoknya silakan Anda semua menilai sendiri. Tapi ada parameter. Jadi misalnya setiap ungkapan itu kan berarti pakai etika dan disiplin bahasa. Nah, sekarang kita ambil yang paling mikro. Bahasa hatimu kan beda dengan bahasa pikiranmu. Bahasa nafsumu beda dengan bahasa akalmu, kan begitu. Itu aja sudah beda. Sekarang belum lagi interaksi antar manusia. Jadi ada bahasa pergaulan beda dengan bahasa di kelas. Bahasa politik beda dengan bahasa budaya. Bahasa agama, bahasa fikih beda dengan bahasa mahabbah, kan gitu. Jadi ada begitu banyak kemungkinan dalam pergaulan manusia, sehingga kita memang harus dewasa. Dan yang NO cabang tadi itu kan saya sudah pernah mendengar itu di dalam acara yang namanya Lailatul Ijtima di rumahnya Gus Dur di Ciganjur, kira-kira 1993 atau 94 lah. Itu Kiai Kanjeng diundang ke sana, terus ada Lailatul Ijtima, terus di situ kan semua tokoh-tokoh agama datang, termasuk pastor-pastor. Ada Romo yang dari Jerman itu bahkan berpidato begini, pokoknya nanti kalau saya masuk neraka saya akan bilang, loh saya ini anak buahnya Gus Dur, maka saya akan masuk surga. Itu kan juga jangan ditanggapi secara teologis dan fikih, karena itu kan tidak mungkin terjadi. Tapi itu kan cara mereka mengakrabkan diri satu sama lain. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah pada kita itu harus ada mind driving yang benar, harus ada pengelolaan caranya nyetir pikiran, kan gitu. Terus ada manajemen kata dan bahasa sedemikian rupa. Jadi misalnya kalau saya ngomong kepada Helmi, Penyo dan seterusnya kan beda dengan kalau saya ngomong sama anak saya, Sabrang, kan beda. Jadi kita harus punya pengelolaan akal sehat dan hati, kan gitu, supaya kita bisa membedakan. Nah, saya tidak mungkin, saya dulu waktu angon wedhus, angon kerbau, memandi bluron di sungai, terus memandikan sapi, kuda dan lembu kerbau di sungai di desa saya, kan itu bukan penuh bisuan, penuh magian dan sebagainya. Itu kan tidak mungkin saya ucapkan ketika saya sorenya di Langgar atau di Surau. Demikian juga kalau jadi saya harus tahu bahwa kalau saya berdiri sebagai seorang pemimpin, maka bahasa yang harus saya ungkapkan itu terbatas ini, jangan sampai itu gitu. Dan itu seorang pemimpin pasti sudah mengerti kearifan dan kebijaksanaan. Sekarang ada wanita gemuk aja, ada wanita yang badannya gemuk, itu Anda jangan menyapa Dut, nanti Dut gitu ya. Itu kan juga sudah menyakiti hati dia. Jadi kebenaran itu kalau dalam maknanya kan, kebenaran itu letaknya di dalam diri kita. Supaya keluar itu harus dipertimbangkan menjadi kebaikan. Nah, kebaikan itu kalau kita himpun, nanti puncaknya adalah kemuliaan atau kebijaksanaan. Jadi makanya Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil khair, bukan bil haq, tapi dengan kebijaksanaan. Jadi semua pergaulan manusia, pemerintah sama rakyatnya, rakyat sama pemerintahnya, atau kelompok dengan kelompok lainnya, individu dengan individu lainnya, itu saya kira nomor satu itu bukan benar salah, nomor satu adalah bijaksana apa tidak, nomor satu adalah mulia apa hina. Kalau bisa setiap ungkapan kita itu mengandung kemuliaan, jangan mengandung kehinaan. Karena kalau saya menghina Helmi, aslinya kan saya lebih hina daripada yang saya hina. Orang yang menghina pasti lebih hina daripada yang menghina. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati ketika mengungkapkan sesuatu, harus mengerti makomnya, harus mengerti posisinya, proporsinya. Kalau dalam komputer harus layernya beda-beda gitu loh. Jadi kalau ini wong sekarang desain yang dihasilkan oleh Corel Draw kan tidak bisa dibuka dengan Microsoft Word, ya toh? Yang dibikin dengan InDesign kan belum tentu bisa dibuka dengan misalnya Photoshop, kan gitu kan. Jadi itu kan semua ada ragam-ragamnya, dan begitu jugalah pergaulan di antara manusia.
saya tambahin sedikit ya. Saya sendiri kan menulis buku di tahun 1979 yang judulnya Indonesia Bagian Penting dari Desa Saya. Itu kan sama kan, kasus kebahasaannya sama dengan NO cabang Katolik kan sama. Tapi kan cara memahaminya kita harus mind driving tadi itu harus bisa nyetir otak kita, nyetir logika kita, nyetir kontekstualitas di dalam pemahaman kita dan seterusnya. Saya kira gitu Mas Helmi, mudah-mudahan itu cukup jelas.